Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fas'alil Adin. Saya akan menjelaskan mengenai HAM pada judul penistaan agama di mata pelajaran atau di mata kuliah Worldview Islam Syariah. Oke, untuk selanjutnya pengertian penistaan agama. Pengertian dari kata menista berasal dari kata nista sebagai pakar, mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata smart dari bahasa Belanda. Nista berarti hina, cela, rendah, noda, fitnah. Sedangkan agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Itulah pengertian agama menurut M. Taib Thahir Abdul Muin. Penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam membentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat, istiadat, serta agama. Dengan pertujuan untuk sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan, agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung. Kemudian perlu diketahui bahwa penistaan agama itu sudah terjadi pada saat Al-Quran diturunkan dan sampai berlanjut hingga sekarang. Berdasarkan dari definisi di atas, menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penistaan agama itu merupakan tindakan penghinaan, merendahkan, dan mengklaim suatu agama, pelaku ajaran agama maupun atribut atau simbol-simbol agama yang dipandang dengan suci. Dalam hukum Islam juga menjelaskan bahwa seseorang menistakan agama merupakan perbuatan yang dikategorikan perusak akidah, yang diancam berdosa besar bagi pelakunya. Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Sedangkan dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 PNPS garing 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, bahwa penistaan agama adalah setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum untuk menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama lain. Penafsiran dari kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu dapat disimpulkan bahwa setiap suatu kegiatan yang menyerupai agama dilarang untuk melakukan pengejekan atau penghinaan. Oleh karena itu, sesuai dalam konteks syariat agama Islam, dapat dipahami bahwa orang yang melakukan suatu penistaan agama atau penghinaan agama mengkaitkan seseorang tersebut akan berdosa besar serta murtad, yakni keluar dari agama Islam. Sedangkan dalam konteks negara Indonesia sangat dilarang dengan keras bagi pelaku penistaan agama tersebut karena akan dikenakan sanksi bagi pelakunya. Entah itu dikenakan hukuman berupa penjara beberapa tahun. Kemudian memang secara tekstual dalam Al-Quran memang tidak dijumpai kata-kata khusus yang bermakna penistaan. Akan tetapi, dalam kamus bahasa Arab, dalam kamus besar bahasa Indonesia, sudah menjelaskan maksud penistaan itu seperti apa. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 108 juga menjelaskan bahwa kata dari saba yasubbu, saban, yaitu artinya mencaci, mencela. Namun, makna dari melalui kata-kata persamaan yang serupa dengan penistaan yaitu kata la'iba atau bermain, bersenda gurau, dan huzu, berolok-olok.
syakira, ngejek-ngejek. Dari ketiga kata tersebut merupakan satu kesatuan dari kata yang menistakan agama. Oleh sebab itu, tindakan penistaan terhadap agama diungkapkan dalam Al-Quran setidaknya dalam 4 bentuk, yaitu 1. Penistaan dalam bentuk penghinaan. 2. Penistaan dalam bentuk bersenda gurau. 3. Penistaan dalam bentuk tuduhan dan tudingan. Selanjutnya, penistaan dalam bentuk pandangan bahwa perbuatan dan ajaran Nabi pada agama lain tidak benar atau dusta. Dan masih banyak lagi dari bentuk penistaan itu sendiri. Jenis-jenis penistaan sendiri ada 2, yaitu dalam segi verbal dan non-verbal. Dalam segi verbal dengan kata-kata atau ucapan, penistaan yang verbal ini terjadi dalam bentuk olok-olok, sindiran, tuduhan, tudingan, ejekan, hinaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang non-verbal adalah menghina agama tidak menggunakan ucapan atau kata-kata, namun lebih pada tindakan, perilaku, pandangan penistaan agama dalam jenis ini memiliki cakupan luas. Ia bisa terjadi dalam bentuk mencela dengan menggunakan bahasa tubuh atau tindakan yang mengotori ajaran agama tersebut. Oleh sebab itu, penistaan agama itu tidak dianjurkan pada setiap ajaran-ajaran agama karena selain merusak akidah juga tidak bisa merusak suatu perdamaian. Maksudnya tidak bisa mengutuhkan perdamaian, menghancurkan perdamaian, keharmonisan, dan sikap toleransi antar umat beragama, baik dalam negara Indonesia maupun di luar negeri. Maka dari sini diperlukan adanya sikap toleransi, karena di mana toleransi merupakan fondasi supaya terciptanya hubungan antar agama menjadi sejahtera. Maka dari itu, sebelum menuju ke toleransi, kita harus paham terlebih dahulu apa itu hubungan antar umat beragama. Oke, selanjutnya adalah hubungan antara umat beragama. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku, adat, budaya, dan serta agama yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan suatu interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa agama-agama besar di dunia tumbuh subur di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan ditambah lagi dengan Konghucu. Sebagai agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, oleh karena itu, bangsa Indonesia memberi kebebasan kepada masyarakatnya untuk memeluk dan meyakini agama mereka masing-masing. Terkait dengan agama biasanya sering menimbulkan perpecahan, mengakibatkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Timbulnya hilangnya rasa kesatuan dan perpecahan itu salah satunya yaitu dari mencela dan menistakan dari suatu agama, ras, sampai dengan budaya. Dalam hal memandang penistaan itu sendiri, penistaan itu merupakan suatu perbuatan yang menghina atau melecehkan atau mencela sesuatu. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan di surat Al-An'am ayat 108, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwa bighairil ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahu tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah kami kembali. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Dalam ayat di atas memberi penjelasan bahwa larangan seseorang untuk tidak mencela atau menistakan agama lain. Di antaranya adalah pengertian penista agama sendiri merupakan persamaan penghinaan agama, penodaan agama, pelecehan agama. Penistaan agama adalah tindakan, perbuatan, tutur kata, sikap yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, lembaga, organisasi dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina,
menyakiti, dan lain sebagainya. Selayaknya bangsa Indonesia harus menyadari bahwa dalam negara ini ada bermacam-macam suku, ras, budaya, serta agama. Sehingga dengan adanya perbedaan inilah setiap agama dalam di Indonesia diharapkan menciptakan pluralitas. Adanya perbedaan inilah yang setiap agama dalam Indonesia diharapkan menjadi individu budaya dan suku-suku untuk lebih mudah dalam menjalankan ikatan sosial. Sehingga dalam Al-Quran juga dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal, sebagaimana ayat di atas menegaskan bahwa setiap keberagaman agama, ras, suku, dan budaya dibutuhkan saling kenal mengenal. Dari sinilah secara filosofi kenal mengenal tersebut tidak dapat dipahami hanya sekedar literalitas. Akan tetapi lebih dari itu, untuk saling memahami karakter, budaya, peradaban, dan saling mengerti dengan apa yang dipaparkan tersebut, hal itu dapat disimpulkan bahwa hubungan antar beragama sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya hubungan antar agama inilah agar permasalahan atau konflik yang ada pada kehidupan masyarakat tidak semena-mena melakukannya dengan mengatasnamakan agama. Hubungan antar agama dapat diartikan sebagai bentuk solidaritas sesama manusia yang ditunjukkan dalam kehidupan yang harmonis, saling menghormati semua agama, serta menjalani hubungan sosial yang baik antar umat beragama dalam segala suatu, sehingga mewujudkan kerukunan dalam umat beragama. Kerukunan hidup beragama adalah sebagai dasar hubungan antar berbagai kelompok umat beragama yang damai, harmonis, saling menghormati, tidak bertengkar, dan semua permasalahan diselesaikan dengan baik-baik serta bersifat toleran terhadap pemeluk agama lain. Dengan demikian, di perbedaan-perbedaan yang ada bukanlah sesuatu yang bermaksud untuk menunjukkan superioritas masing-masing terhadap keberagaman agama, suku, ras, budaya sekalipun, melainkan untuk saling mengenal, untuk menegakkan prinsip persatuan, persaudaraan, dan persamaan. Maka dari itu, sangat diperlukan sikap toleransi. Dengan ini akan dibahas. Kata toleransi dalam website New American Dictionary diartikan sebagai liberty toward the opinion of other, patient with other. Maksudnya, yaitu memberikan kebebasan orang lain dan berlaku sabar terhadap orang lain. Jika kita merujuk kepada kamus bahasa Arab, yaitu berasal dari kata tasamuh, berarti sikap ramah dan murah hati. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari mengatakan bahwa al-samha dengan kata as-sahlah dalam memaknai sebuah riwayat yang berbunyi ahabbu ad-dini ilallahi al-hanafiyah as-samhah. Secara garis besar, kata tasamuh berarti sikap ramah dengan cara memudahkan, memberi kemurahan dan keluasan. Akan tetapi makna tersebut bukan berarti dipahami secara gamblang sehingga menerima kebenaran yang berseberangan dengan keyakinan Islam, namun tetap menganggap tolak ukur Al-Quran dan Sunnah. Namun menurut WJS Purwodarminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata toleran, berarti bersifat menenggang
atau menghargai, membiarkan, membolehkan terhadap pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya yang berbeda dan atau bertentangan dengan pendirian. Sedangkan toleransi yang berasal dari kata Latin tolerantia, yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Dari sini dapat dipahami bahwa toleransi merupakan sikap untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain agar menyampaikan pendapatnya, sekalipun pendapat salah maupun berbeda. Kemudian menurut Welzer, toleran yaitu mempunyai membentuk kemungkinan sikap, antara lain sikap untuk menerima perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi keragaman, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain, dan mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya, keragaman penciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Secara terminologi, istilah tolerance adalah istilah modern, baik dari segi nama maupun kandungannya, memiliki makna yang berbeda, sehingga menurut Umar Hashim, toleransi yang pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada manusia sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinan atau mengatur hidupnya dalam menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat dan atas tertibnya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Dari definisi di atas menyimpulkan ada kesamaan pendapat yang berbeda bahwasanya toleransi adalah tingkah laku seseorang atau kelompok untuk mengizinkan, menghormati hak kebebasan kepada penganut kepercayaan atau keyakinan yang berbeda dengan norma dan syarat-syarat ketertiban dan dalam masyarakat dalam memaknai toleransi itu sendiri. Penafsiran konsepnya tersebut ada dua, yaitu pertama penafsiran bersifat negatif dan positif. Yang negatif yaitu bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain. Yang positif yaitu toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar ini. Ia membutuhkan adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan atau kelompok yang lain. Hanya saja interpretasi positif ini hanya boleh terjadi di dalam situasi di mana objek yang toleransi tidak tercela secara moral dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihapuskan, seperti dalam kasus toleransi rasial. Toleransi mengandung maksud supaya membolehkan terbentuknya sistem yang menjamin terjaminnya pribadi, harta, dan benda dalam unsur-unsur minoritas yang terdapat pada masyarakat dengan menghormati agama, moralitas, dan lembaga-lembaga mereka serta menghargai pendapat orang lain tanpa harus berselisih dengan yang lain. Disimpulkan bahwa penistaan agama dan toleransi adalah suatu hal yang saling berkesinambungan, yaitu pada posisi penistaan agama dan dalam kehancuran muamalah beragama dan bermasyarakat, dan toleransi adalah bentuk penghormatan muamalah satu sama lain. Jadi dalam bermuamalah kita tidak boleh menistakan siapapun, maupun dari agama, dari ras, dan budaya. Kita harus saling bertoleransi, tapi dalam kutip kita tidak boleh juga merusak agama kita dengan toleransi dengan cara yang tidak benar. Cukup sekian dari saya Muhammad Fas Aliladin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.